Di awal filem kita diperlihatkan ada dua orang laki-laki yang sedang berperahu di malam hari. Mereka nyanyi-nyanyi dan bersenda gurau. Tapi alangkah malangnya mereka. Tiba-tiba mereka mendengar ada sekelebatan suara dan penampakan di atas kepala mereka. Sehingga mereka pun kaget, bukan kepalang, hampir pingsan. Dan film Langsuir pun dimulai. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan ada sekelompok anak muda yang sedang menaiki perahu. Tujuan mereka ialah untuk memancing dan menikmati keindahan alam. Tanpa disangka, tanpa diduga, mereka pun bercerita tentang Langsuir. Salah satu teman mereka mengatakan bahawa Langsuir akan jadi wanita cantik apabila dipaku kepalanya. Mereka pun seakan-akan berngidik ngeri mendengar kawannya bercerita demikian. Setelah lama berjalan, mereka pun bertemu dengan nelayan tempatan. Dan nelayan tempatan tersebut bertanya kepada mereka, "Hei anak muda, kalian mau ke mana?" Di antara mereka pun menjawab, "Kami ingin ke Pulau Anak Langsuir, Cik. Kami ingin menginap di sana dan kami ingin memancing di sana." Si pakcik itu pun kaget gara-gara jawaban mereka. Tapi di antara mereka pun mendinginkan suasana. Dia berkata kalau kami tidak akan ke pulau itu. Lalu pakcik pun bilang jangan sekali-sekali ke pulau itu. Lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di suatu pulau. Entah pulau apa itu namanya. Mereka sangat senang karena melihat keindahan alamnya. Tapi di antara mereka melihat sesuatu di celah perpohonan. Dia seakan melihat seorang perempuan yang lagi memperhatikan mereka. Tapi tak pikir panjang, dia pun bergegas untuk memasuki hutan dan membangun tenda. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bersenda gurau, gitar-gitaran dan main musik. Tapi tidak dengan orang yang satu ini. Dia malah lebih memilih untuk sembahyang menghadap Sang Khalik daripada ikutan temannya itu yang gak ada akhlak. Selang beberapa menit kemudian, dia melihat perempuan itu lagi. Dia berusaha mengikuti perempuan tersebut dan terus mengikuti sampai masuk hutan. Dan tiba-tiba teman-temannya yang gak ada akhlak itu mengagetkan dia. Sehingga dia pun kaget bukan main. Tetapi dia susah untuk tidur. Dia lalu ke pinggir hutan untuk bermain seruling. Dia sangat bosan dan sangat penasaran dengan wanita tersebut. Dan tiba-tiba penasarannya terjawab. Wanita tersebut menghampiri dia. Perempuan tersebut menyuruh dia untuk mengikutinya sampai ke sebuah gua. Dia berkenalan di sana. Dan kita sudah tahu bahwa nama laki-laki tersebut ini adalah Azlan dan perempuan tersebut bernama Suri. Tapi tak disangka ada dua temannya melihat mereka dan mereka sangat kesal, seakan-akan si Azlan tidak mau bagi-bagi menikmati keindahan dan kecantikan wanita tersebut. Tetapi si Azlan tidak mengetahui kalau temannya sudah mengintip mereka. Si Azlan pun berpelukan coy. Cantiknya tuh perempuan. Singkat cerita, pagi pun tiba dan si temannya itu menunjukkan sebuah paku yang sangat besar. Dia bertujuan untuk memaku kepala Langsuir tersebut
Dia sudah mengetahui bahwa perempuan itu bukanlah manusia, pasti langswir. Dan mereka pun adu mulut hampir jotos-jotosan, bro. Karena temannya tersebut mengatakan kalau si Azlan ini tidak setia kawan, menikmati keindahan alam sendirian tanpa mengajak kawan-kawannya semua. Singkat cerita, mereka pun mengajak si Azlan untuk memanggil perempuan tersebut agar mereka bisa menikmati bersama. Si Azlan pun mengiyakannya. Dia memanggil si Suri dengan menggunakan serulingnya. Tetapi bukan si Suri yang datang, malah kuntilanak yang lain. Sampai salah satu temannya kena ludah, coy. Makan tuh. Singkat cerita, mereka pun tidur. Si Azlan mendengar kalau si Suri memanggilnya, sehingga dia pun keluar sendirian untuk menghampiri si Suri. Tetapi si kawannya tersebut yang memegang paku mengikuti mereka untuk mengintip si Suri dan si Azlan. Di satu sisi, si Suri dilarang oleh kakaknya kalau mereka tidak boleh bersama. Sudah jelas kan kalau si Suri ini bukanlah manusia. Si kakaknya menghalangi si Suri untuk bertemu si Azlan dan untuk bersama dengannya. Karena saking sayangnya dengan si adik, si kakak pun mengizinkannya karena sudah merayu-rayu untuk bertemu dengan si Azlan. Singkat cerita, mereka pun bertemu di suatu pantai. Si Suri dan si Azlan akhirnya bertemu. Tapi mereka tidak tahu bahwa temannya sudah mengintai mereka dengan bertujuan untuk memaku kepalanya si Suri. Dan si Suri pun terpaku kepalanya, coy. Singkat cerita, si Azlan dan si kawannya itu adu bogem, coy, sambil tonjok-tonjokan. Tapi untungnya si Azlan ditolong oleh kakaknya. Dan si Azlan dan si Suri tersebut melarikan diri dari keduanya. Dan si kawannya Azlan lagi sama cewek cantik, tapi ternyata hantu, coy. Pagi harinya si kawan-kawan Azlan terbangun dari tidurnya dan mereka pun menyadari bahwa mereka dikerjai oleh setan-setan sialan. Mereka pun baru sadar bahwa perahu mereka sudah hilang dan mereka menuduh si Azlan lah yang mencuri perahunya. Tapi di antara mereka ada yang tidak terima kalau Azlan tidak punya perangai dan sifat seperti itu. Singkat cerita, si Azlan pun membawa si Suri ke suatu tempat sehingga mereka pun sambil rebahan, tiduran dan sayang-sayangan. Cantiknya lah kau Suri. Sore pun tiba dan si Azlan pun minta izin ke si Suri untuk menemui kawan-kawannya. Dan si Suri pun mengiyakan dan mengizinkannya. Malam pun tiba, teman-teman Azlan pun ketakutan karena melihat si teman Azlan itu, sebut saja namanya si Zaman yang pegang paku itu, seakan kesurupan dan menyerang mereka. Sehingga si Zaman pun dipukul oleh salah satu mereka sehingga terkapar. Mampus kau. Dan kemudian kawannya itu menyesal karena memukul si Zaman. Dia pun menangis, tapi tiba-tiba dia didatangi oleh seekor kunti. Tetapi kunti tersebut tidak menyerangnya, hanya menyeret tubuh si Zaman. Si teman Zaman pun mengikuti kunti tersebut untuk menyelamatkan temannya. Dia menyusuri hutan dan tiba-tiba menemukan tubuh si Zaman. Si Zaman pun bangun, tapi seakan-akan dia kerasukan. Dia menyerang si temannya tersebut
sehingga dia pun dibabat habis oleh kuntilanak coy. Dia pun tewas mengenaskan, digigit oleh Kunti. Singkat cerita, kedua tubuh mereka diseret Kunti ke sebuah gua. Dan teman-teman mereka pun mengikuti temannya yang dibawa kabur oleh Kunti masuk ke dalam gua. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan Azlan dari belakang. Mereka pun kaget, hampir pingsan, dan Azlan pun membawa mereka ke sebuah pantai untuk melaksanakan sholat. Sampailah di suatu gua, si Zaman pun bangun. Gak mati, dia kirain udah mati. Dia menangis karena melihat kawannya yang sudah mampus. Gak ada halak emang. Di pagi harinya, si teman Azlan pun terbangun. Dan mereka sangat kaget dan kebingungan karena boot mereka sudah ada di tempatnya. Mereka sadar kalau bootnya itu tidak kemana-mana, cuma mata mereka saja yang dikaburkan oleh hal-hal yang gaib. Mereka bersyukur dan sangat senang. Di sisi lain, kita melihat si Suri yang sedang mandi. Tapi tiba-tiba si Zaman melihat tempat persembunyian si Suri. Buset, gak kapok-kapok nih manusia. Dan si Zaman pun pergi ke tempat Suri dan ingin melakukan blak-blok sama si Suri. Tapi mujur, si Suri sempat mengelak dan melawan, menghantamkan batu di kepalanya. Hinggalah si Suri pun lari dan menyelamatkan diri. Dia lari ke sebuah tebing dan mengumpet, menyorok, bersembunyi. Tapi si Zaman pun bisa melihatnya. Si Zaman pun melangsungkan niatnya untuk melakukan peluk sama si Suri. Dan tiba-tiba si Azlan pun datang dan menendangnya. Ambil kau. Apalagi mereka pun adu jotos, saling hantam dan saling adu bogem sama satu dan yang lainnya. Tetapi tiba-tiba si Azlan hampir kepepet dan hampir mampus kena batu. Tapi tiba-tiba si Zaman dihantam oleh seekor kunti. Dan tidak disangka si Suri meminta Azlan untuk mencabut paku yang menancap di kepalanya. Karena apabila dia ikut dengan Azlan, maka keluarga si Suri akan membabat habis teman-temannya. Sehingga dengan terpaksa pun Azlan mengiyakan dan mematuhi arahan Suri untuk mencabut kepalanya. Paku pun segera dicabut sehingga Suri pun terbayang-bayang saat-saat terindah dengan si Azlan. Setelah paku dicabut, Suri pun menyuruh Azlan untuk pergi dan Suri pun berubah jadi Langsuir atau Til Kuntilanak. Si Azlan pun membawa teman-temannya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tiba-tiba si Azlan melihat si Suri seakan melambaikan dan mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Di perjalanan mereka pun bertemu lagi dengan pakcik-pakcik yang di scene awal. Pakcik itu bertanya, "Kemana saja kalian?" Mereka pun menjawab, "Kita cuma 3 hari di sana." Tapi pakcik itu pun kaget. Pakcik itu pun bilang, "Kalian sudah dilaporkan hilang selama 1 bulan." Mereka pun kaget karena di kepala mereka hanya 3 hari di pulau tersebut.
Di akhir film, kita diperlihatkan Azlan yang sedang duduk termenung di tepi pantai. Seakan dia merindukan Suri dan memainkan serulingnya. Tidak disangka, Suri pun seakan menjawab panggilannya. Film pun tamat. Oke, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari film ini? Film yang bergenre horor romantis. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah saling menghormati dan jangan saling menang sendiri antara sesama kawan. Hilangkan dari sifat ego dan jangan tinggikan emosi sehingga kita dapat mengontrol semua hawa nafsu kita agar syaitanir rajim tidak masuk ke dalam diri kita. Bersama saya Fatih Story. Mohon maaf apabila ada kesalahan alur cerita karena ini konten spoiler yang baru saya rilis. Khilaf dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.